Cuman waktu itu gue bikin TikTok, di update ke SW, temen gue komen gini, kok lu pede banget sih alis lu tipis, kata dia gitu. Ini alis lu pakai Shinchan, heh. Sampai akhirnya kan gue juga lagi ada teman gue lagi ada yang kena masalah kayak gitu kan, gue ngasih tahu terus dan sampai dia tuh tiap ke kosan tuh ceritanya itu aja, bikin gue bosen, tau nggak Kak? Jadi tapi gue tuh kayak ya Allah, ini anak tuh nggak ada capek-capeknya kali ya ke kosan gue cuman buat cerita yang sama. Berarti dia tuh, lo menganggap lo benar-benar orang yang bisa dia rangkul. Iya, nah tapi kan program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube Uhamkatalk Podcast. Nah, hari ini kalian gak akan ketemu sama Dava, oke? Karena aku gak mau sama Dava mulu, pengennya kan sama ada temen Rumpi gitu. Soalnya hari ini bakal ada dua wanita cantik yang akan memanjakan mata kalian, yaitu ada... halo guys, gue Safira Violeta Marcelina, biasa dipanggil Safira atau Pira. Gue lagi jalan semester 3. Oke, nah Safira sekarang mau nemenin kita nih ngobrol-ngobrol. Nah Safira, Ya, aku kan kita baru kenal sebenarnya, tapi kayak hubungannya tuh langsung gitu. Kalau ketemu cewek kan bawaannya pengen rumpi. iya, apalagi ya. Ngomongin nih kameramen satu-satu, lu mau pilih yang mana? Gak ada sih. Kayaknya yang ini sih yang paling ganteng banget. Gak kuat banget. Coba boleh masuk ke sini liatin mukanya. Abang Alfar jangan gemeteran dong. Coba dong. Lihat dong gantengnya, mana gantengnya. Gitu. Enggak, itu dia jauh banget. cemburu, Enggak dia bisa, cemburu. bisa. Itu keluar dari tipe sih. Yaudah ya sih, tipe Nggak aku masuk. aja deh. Gak masuk list itu. Oke. Nih, Fir, sekarang tuh lagi hits banget kan yang namanya wanita saling mendukung atau woman support woman. Iya. Lo tau gak sih kabar itu? Tahu, tapi menurut gue kalau dari lingkungan gue sendiri sih ya kurang diterapin kalau kayak gitu. Soalnya kayak malah rata-rata kebanyakan cewek tuh malah nggak mau, makin lama tuh makin gak mau disaingin gitu. Kayak kayak ada yang cewek cantik dikit atau gak baru bisa make up dikit langsung di komen ini itu. Ya misal kayak kita ambil contoh, dia baru bisa make up nih. Iya. Namanya orang baru make up ya, baru bisa make up ya, alis kotak kayak ibu-ibu pelakor ya, wajar ya di komen. Ya maksudnya ya nggak apa-apa ya, namanya juga baru belajar ya gitu kan. Nggak apa-apa kotak, bulat, mau nukik juga kan namanya Iya. juga alis. Nggak ada yang saudara kembar gitu. Terus kalau misalnya di lingkungan lo kan tadi misalnya ngomen alis. Terus kalau lo sendiri tuh pernah nggak sih kayak harusnya punya teman cewek saling support malah kayak ngegibahin lu lah atau gimana? Banyak sih. Ambil contoh nih. Kasian alis ya. alis lagi nih. Alis lagi. Gue tuh baru bisa ngalis tuh setelah semester. sini? Iya benar, masuk kerja sih gue baru bisa alis, benar-benar. Sebelum nggak masuk kerja juga belum bisa alis karena didandanin sama ibu pejabat. Iya. Karena jadi gak mau belajar alis kan. Cuman waktu itu gue bikin TikTok, di update ke SW, temen gue komen gini, kok lu pede banget sih alis lu tipis, kata dia gitu. Ini alis lu pakai Shinchan, heh. Terus udah kayak gitu, kayak pas gue ngaca kayaknya biasa aja. Terus akhirnya gue belajar ngalis tuh sama temen gue yang emang udah jago make up. Aduh panas gue langsung nih. Mau Udah gibah gitu, nih. sampai dia tuh kan temen gue lagi pendidikan pramugari, sampai gue fit callan saking gue mau belajar ngalisnya. Gue belajar ngalis, terus kata temen gue, ini kurang tipis, jangan kotak, kata dia, coba pakai foundation dulu dikit-dikit. Terus akhirnya sampai gue bisa ngalis sekarang, dan gue lihat TikTok yang dulu ternyata emang gue kayak tuyul gitu, gak punya alis gitu. Kayak kok bisa-bisanya gue pede gue gak punya alis gitu kan. Tapi kadang ada sakit hatinya juga sih ya digituin sama, masalahnya tuh dia gak deket, kayak kita baru banget kenal. Kayak lo siapa ngata-ngatain gue alis gue tipis, tapi ya sebagai introspeksi juga gitu. Ya jadi lo sebelum orang ngatain lo kayak tuyul lo udah tahu diri gitu Iya. ya. Harusnya lo gak usah ngatain dia karena Padahal dia udah sebelum- tahu. Iya, gitu. padahal sebelum gue ngalis kayak gue ngerasa cantik sih nggak pakai alis. Iya, kan kita cantiknya natural. Iya sih. gitu. Kayaknya gue di makeup juga cantik, gue di gimana-gimana juga Iya cantik. cantik, ntar giliran ada orang ngomong, idih gak make up jelek gitu. Iya. Ih, Ntar parah giliran banget. make up menor, Kayak emang tante-tante lah, mulut-mulut ya. Parah banget. Gunanya make up buat apa? Bikin cantik kan?
Iya, dia kira kayaknya buat bikin tumpeng kali ya, buat hias tumpeng. Parah banget emang. Udah kayak gitu ngatain, gak ngebiayain lagi ya. Dia nggak tahu kalau kita puasa ya, puasa makan buat beli make up. Gue puasa muti buat Iya, beli parah skincare. banget. Ya Allah, gue nggak kuas Kak, pernah sehari cuma makan sosis sama mie doang. Nggak, ini serius. Gue sampai kayak sehari gue mikir, oke, makan pagi gue nasi goreng nih, sorenya gue nasi telur, besoknya udah gue cuma sehari makan 2 kali. Gue ngehemat Kak, kayak gue harus bisa beli make up nih biar kayak orang-orang. Sampai akhirnya gue kayak merasa, waduh sekarang gue udah punya duit, jadi kayak makan gue apa aja gitu, gak udah dipantang-pantang. Apalagi ya udah punya duit mah enak ya, beli apa aja. Kayak ya enggak dong, jangan usus, ya kan udah gak ada usus buntunya. Iya, sekarang tuh gak mikirin makan karena gue takut sakit lagi. Kalau sakit lagi nanti emang mau pada nengok lagi. Emang iya datang. Parah. Ngomong-ngomong ngirit, gue juga sama sih. Karena saking pengennya buat beli skincare Bentar nih kan. bentar lu benerin. Iya. Gak, ini serius, gak enak banget bantalnya. Oke, ayo lanjut. Iklan ya. Lanjut. Oke. Ini bisa, Ngomong-ngomong tadi gak apa? di-cut kan? Enggak di-cut Oke. nanti. Terus ngomong-ngomong ngirit, kita kan pengen buat beli skincare gitu. Kadang karena ada aja gitu kan cewek yang ngatain, ih, wah kayak muka lo mulus, ternyata aslinya beruntusan gitu kan. Ya gimana, Tasya Farasya aja masih ada bopeng gitu, lu lagi gua, duit gua masih segini, dia segini gitu kan. Nggak bisa gitu, muka gua mau dimulusin nggak bisa. Iya. Kan normal, punya jerawat tuh normal. Kalau dari Kavina sendiri nih, pernah gak sih dapat head comment gitu? Kalau gue head comment sih enggak, cuma ya paling ngomongnya di belakang kali ya, nggak tahu. Terus gue pernahnya tuh ngomong, gue lagi bikin konten kan, tutorial make up. Kan waktu itu emang belum punya ring light gitu loh, ada tapi kecil gitu, nggak terlalu yang putih bersinar. Masih pakai hemat ya, cerah. masih Iya, pakai hemat. Terus. hemat. Paket hemat bener. Terus dia komen nih, ih kok foundationnya warnanya abu-abu, mata lo aja abu-abu, itu ring lightnya emang segitu gitu loh, ngerti gak? Kan dilihat hasil akhirnya dong gitu. Terus kayak ya Allah, bukannya support gue beliin gue ring light gitu kan, daripada ngatain doang. Kan sebenarnya kita mau sharing ya. Iya. Enak. Terus gue juga sama gitu, kayak gue beli aqua aja mikir-mikir, duh beli goceng gue mending minta orang, kalau nggak minta depan. Iya, emang. Iya, goceng bisa ditabungkan. Mau minta tapi malu, gak minta tapi butuh, ya gak sih? Maksudnya kayak ya Allah, aduh kenapa sih skincare tuh mahal banget? iya. Sebel gitu. Sebenarnya kalau misalnya bisa punya tapi kayak mikir dulu gitu kan. Iya, gue kalau punya Ya, mau sih sebenarnya, cuma ya sayang kayak mantep aja. gak sih? Kayaknya kita bisa langsung kaya. Kita gak usah kerja gak sih kalau itu ya? Gue pamit deh. Kita mundurin diri aja ya. Ada di telepon nih? Enggak, kita masih main aman. Enggak. Insya Allah. Pepet dikit boleh. Insya Allah untuk saat ini. Gak tahu kalau minggu depan. Enggak tahu tar malam. Kalau dari Kavina sendiri nyikapin itu tuh head comment, dia komentar atau gimana maksudnya yang tadi bilang bahwa kakak abu-abu? Maksudnya foundationnya gimana tuh? Kalau gue bilangnya, ya emang beneran gue kasih tahu. Oh iya, ini sebenarnya nggak abu-abu kok. Oh, dia ngomong langsung? Di DM nge-reply gitu kan. Terus Wah, gue nyalinya bilang, gede juga ya. gede nyalinya, padahal Mantap. gak kenal gue siapa gitu kan. Terus ya gue bilang emang iya ini karena pencahayaannya kak yang kurang gitu, aku cuma pakai ring light kecil doang. Terus ada lagi cowok, tapi ini bukan cewek sih. Terus Bilangnya tentang kamu recordnya pakai HP apa? Terus apa? gue Jangan bilang dia mau bilang HP lu jelek banget. kayaknya sih gitu. Parah banget Gue emang. bilang, apa 6S Plus gitu. Oh, kenapa nggak pakai kamera aja? Mata lu, ya Allah, kayak gampang banget nyuruh gue pakai kamera. Iya. Terus lu ada nggak sih hal-hal yang ngebully atau Ada. lo lihat di luaran lu kayak gimana? Ada, jadi waktu ini kisah gue lagi. Ini kayaknya nggak perlu kisah gue udah banyak banget, jadi gue nggak perlu nyeritain orang. Waktu gue SMA nih kak, kebetulan SMA yang gue masukin tuh emang terkenal senioritas. Oh iya, bukan Dan- senorita ya? Bukan. Beda. Nah, orang tua gue udah ngelarang masuk ke situ karena kakak gue juga dulu di situ dan dia Oh, pernah dilabrak. pengalaman. Ya. Cuman bedanya waktu kakak gue ini sama kakak gue dilawan dan akhirnya kakak kelasnya minta maaf. Jadi temenan tuh
jadi best friend taunya. Ngelabrak orang lagi. Nah pas bagian gua masuk, gua dilabrak. Gua nggak tahu sih ini dilabrak atau enggak, cuman jadi awalnya tuh karena gue diliatin doang sama orang, ya dia ngeliatin, ya gue liatin balik ya, maksudnya gue punya mata kan, jadi gue liatin, terus dia sampai ujung koridor dia liatin, ya gue liatin terus aja sampai kayak sampai muter leher gue, terus besoknya tiba-tiba dia yang dateng gini, Sapira tahu nggak nanti istirahat ada yang mau labrak lu, terus dia bilang siapa, terus kata temen gue nanti tut gituin ya, nanti tut pokoknya situlah katanya, terus kata gue dia siapa, gue nggak kenal kan, taunya dateng nih jam kosong, iya jam kosong. Masalahnya tuh yang punya masalah sama guanya nggak ngobrol sama gua, yang ngobrol sama gua tuh temennya, yang ngeliatin gua malah dia kayak cuman gini aja. Terus gak berani sebenarnya. Dia diem aja yang gua keselin. Maksudnya lu kalau mau berantem sekalian berantem gitu kan maksud gua. Tahu lu dia jagoan. Ya iyalah ya maksudnya. Terus temennya nanya, Sapira kamu ada masalah apa? Kata dia. Terus gua jawab, ya gua nggak tahu kan. Gua bilang nggak ada masalah apa-apa. Kata gua gitu kan. Terus ya udah akhirnya yaudah ini bukan apa-apa ya kata dia, ini kita cuma ngobrol biasa aja kata dia. Iya kata gue, udah tuh selesai, kita baikan gitu doang, maksudnya gue nggak menganggap labrak kan, yang gue tahu labrak tuh kayak dijenggut, ditonjok, diinjek kan ya, pokoknya ya digituin lah. Terus taunya besok ada yang ada yang gosipin, Safira lu dilabrak ya kata, dilabrak, iya kemarin lu diajak ngobrol sama kakak kelas dilabrak ya kata. Emang gue masuk ke kategori dilabrak ya kayak itu gitu. Sebenarnya berdiskusi. Iya, berdiskusi dengan baik-baik. Iya, itu malah masih bagus ya, kayak masih baik sih. Maksudnya dan yang gue suka juga sih yang ngajak ngobrol gue tuh sopan. Oh gitu. Jadi gue nggak menganggap bahwa itu dilabrak. Gue mikirnya gitu kan. Cuman kenapa ini orang pada ngegibahin gue dilabrak, dan si temennya, si orang yang ngomong sama gue ini juga dia bilang gak usah, ini bukan dilabrak ya, ini kita cuma ngomong biasa, dia bilang kayak gitu kan ya. Gue langsung, ini kesimpulan dari siapa sih sebenarnya yang nganggap gue dilabrak. Terus dari gosip situ jadi banyak udah yang nggak suka sama gue cuman gara-gara kayak gitu doang. Mereka nggak, aneh-aneh. Mereka nggak bilang, maksudnya setidaknya mereka harusnya bilang ya kalau nggak suka sama gue, minimal kasih tahu apa nih kesalahan gue. Kesalahan guanya di mana, baru gue bakal bisa introspeksi. Sedangkan kalau misalnya lu marah datang tiba-tiba marah kayaknya gue gak terima lah, gue lebih baik ngelawan gitu kan. Sampai gue waktu itu ada yang mau gue laporin nih ke kepala sekolah karena gue nggak terima diginiin dong nama baik gue. Sudah sampai lulusnya, terus akhirnya kita berteman. Bagus. Iya, akhirnya untungnya tuh selesai masalahnya. Kayak pas SMA doang gitu. Jadi ternyata pas cerita ke orang-orang, ke kakak kelas yang sebelumnya, iya itu cuman kayak namanya cewek ya sirik-sirik gitulah gitu. Tapi pas udah lulus ya baik-baik lagi aja, bahkan kadang chatan, kalau nanya apa-apa chatan biasa gitu sih. Kalau dari Kak Vina sendiri pernah nggak dibully atau digimana? Kalau gue sebenarnya bukan dibully sih, ini lebih tepatnya ditinggalin. Ditinggalin, gue bersebelas masalah. Tapi campur ada cowok sih, cowoknya tapi cuma 3 kalau nggak salah. Oh squad ceritanya squad. Iya, terus teman-teman gaya bener gue, ya. Teman gue sih kayaknya agak-agak hits kan. Kalau gue kan emang anak biasa gitu, cantik tapi nggak mau sombong. Oke. Lu gak usah ketawa lu. Emang lu ganteng, ha? Ketawa aja dia mah ya. Bang, marahin bang. Si Ajit nih, si Ajit ngade-ngade. Terus seneng lah gue temen yang support. Ih Bang Over ganteng deh kalau ketawa. Ih, dunia gue langsung meleleh tau gak? Ayo ini kenapa sih? Bang besok lagi beli kursi yang tinggi. Bener-bener besok lagi beli kursi yang tinggi. Gak enak banget sumpah. Gerak. Dari tadi gue gini-gini. Kayak ada kodok-kodok. Ayo lanjut. Bentar mau minum boleh gak? Boleh Bang, yaudah kasihan. Ini air asli kan? Parah sih lu. Air asli, Oke. ini tenang. Terus apaan tadi? Oh 11 orang. 11 orang nih kan. Gue tahu emang kayaknya gue punya salah waktu itu, tapi bukan sama mereka, gue punya masalah sendiri nih. Ada isu lah di situ. Gue waktu itu lagi demennya pacaran kan, sering banget bucin segala macam. Mungkin orang-orang jadi nggak suka. Cuma gue nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba bikin grup baru. Terus kayak kelihatan banget yang kita duduk kan deketan semua kan. Yang istirahat nih gue doang yang nggak diajak, terus mereka pergi aja gitu. Terus makin lama gue makin nyadar dong, kok ini ada yang salah. Mereka kayak mulai ngejauhin gue, bikin kelompok nggak sama gue.
Dan yang gue inget banget waktu itu, yang inget ngajak gue ke kantin cuma speak doang sih jatuhnya, kayak Vin gak istirahat gitu, oh enggak, iya duluan aja gitu kan. Ya karena ya buat apa, buat basa-basi doang. Pun sampai sekarang gue masih nggak tahu klarifikasi dari mereka, apa alasan yang mereka bikin grup baru tanpa gue, undang acara tanpa gue, kayak bener-bener tiba-tiba gue dibuang. Nggak tahu apa salah gue, padahal seharusnya teman yang baik support dong. Iya, bener. Gue tahu gue punya salah gitu, tapi apa salahnya sih kita omongin baik-baik, apa yang kurang dari gue, apa kesalahan gue ke kalian. Terus gue rasa dengan cara kayak gitu lo tuh nggak bisa menghargai gue sebagai seorang perempuan. Apalagi ini sesama perempuan ya, harusnya lo bisa merangkul gue kalau memang gue berada di jalan yang salah gitu. Karena 3 orang teman gue lainnya ini beda gengs ya, dia tahu gue punya salah, gue lagi diomongin sama banyak orang, dia bener-bener datang ke rumah gue buat ngasih tahu gue doang. Mereka malah nggak ngejauhin gue. Ini yang teman, bener-bener teman ya, nggak kayak yang sebelumnya. Harusnya sesama perempuan tuh kayak gitu loh. Kayak seburuk apapun temen lo, sejelek apapun, tapi selama dia tidak menimbulkan dampak yang negatif buat lo, ya jangan lo jauhin gitu. Justru rangkul lah dia biar kita sama-sama di jalan yang benar. Itu menurut gue yang benar-benar support woman, support ya, woman support woman. Iya. Terus tapi menurut dari gue sendiri sih ya, gue juga ada temen yang kayak emang ketika lo salah dia ngasih tahu gitu. Cuman yang emang yang gue dapet tuh sedikit, dan rata-rata tuh emang temen SMP gue yang emang udah tahu gue dari bener-bener dari masih ingusan lah, dari orok. Iyalah pokoknya dari teman-teman SMP gue tuh emang kayak kalau gue salah dia ngasih tahu. Makanya ketika gue SMA gue pun ada beberapa teman yang kayak gitu, dan emang gue ngerasa kenapa di lingkungan gue tuh woman support woman tuh nggak banyak gitu. Nah menurut lo gimana sih harus menyuarakan woman support woman biar kayak ya lingkungan kita makin tahu lah gimana caranya menghargai perempuan? Kalau dari gue sendiri sih, misalnya teman gue nih kayak kena kasus gitu, gue sih yang kayak gitu, kayak misalnya lu tuh harusnya nggak kayak gini gitu. Kita ngasih tahu dia salah, tapi kita nggak nyudutin dia gitu. Terus kalau misalnya kita tetap terus ngebimbing dia aja, sampai akhirnya kan gue juga lagi ada teman gue lagi ada yang kena masalah kayak gitu kan, gue ngasih tahu terus dan sampai dia tuh tiap ke kosan tuh ceritanya itu aja, bikin gue bosen, tau nggak Kak? Jadi tapi gue tuh kayak ya Allah, ini anak tuh nggak ada capek-capeknya kali ya ke kosan gue cuman buat cerita yang sama. Berarti dia tuh, lo menganggap lo benar-benar orang yang bisa dia rangkul. Iya. Nah tapi kan kadang gini ya, gue mikirnya nih, namanya orang sabar tuh pasti ada batasnya nggak sih? Menurut gue nih ya, walaupun kadang beberapa orang bilang kalau sabar tuh nggak ada batasnya, menurut gue itu salah. Namanya orang tuh pasti semua tuh ada batasnya. Nah dan akhirnya gue tuh mikir kan, emang dia tuh cerita, gue tuh nggak punya teman lagi selain gue sama si teman kosan gue ini. Dia harus cerita ke gue kalau misalnya kita berdua gak ada nih, si temen kosan gue gak ada, si orang itu mau curhat ke siapa lagi? Gue mikirnya juga gitu kan. Sampai akhirnya gue selalu nyeramahin, gue bilang lu masih boleh sok temenan sama gue, kata gue. Tapi kalau misalnya lu terus-terusan curhat kayak gini, gue udah kehabisan saran, kata gue. Gue bener-bener bikin dia kayak mikir, coba deh. Apalagi kan ini tentang pembahasannya tuh cowok ya, dia tuh kayak bener-bener diinjek-injek sama cowok tuh, kan gue nggak terima ya sebagai temen ceweknya gitu. Toksik ya, sebagai wanita yang masuk ke toksik, jujur itu emang susah banget. Temen Itu gue kayak sama sebandel itu gue dibilangin ya, kayak udah hancur lagi, curhat lagi. Iya. Kayak sampai orang kan jadinya kayak bosen gak sih? Iya, dia tuh bener Kak, bener-bener. Malam ini bilang gue putus, besoknya bilang besoknya di kosan gue udah teleponan, kamu di mana sayang, katanya. Hah, ini dia tuh ganti cowok tuh gimana kan? Sampai akhirnya gue udah bilang gue udah capek, kata gue udah capek, tapi kalau lu mau ngasih curhat ke gue silahkan, tapi gue udah nggak bisa ngasih saran karena saran gue udah habis, kata gue. Oke, jadi akhirnya udah akhirnya ya dia lepas dari hubungan yang toksik. Alhamdulillah ya. Jadi menurut gue emang penting banget sih gimana kita menyuarakan woman support woman, terutama ke lingkungan terdekat gitu. Saling support sesama wanita yang ya di deket-deket dulu lah di kalian berada, termasuk tentang body, tentang makeup, tentang
gimana ya, cewek kan emang gampang banget insecure ya. Jangan Benar, lo komen hal-hal kecil dari tubuh dia, dari penampilan dia, mau bajunya kayak emak-emak, kayak jangan sebut gitu. Iya. Kayak dalam hati aja ngomongnya, karena itu salah satu langkah kecil yang bisa menambah kekuatan kita bersama untuk menghargai sesama wanita. Iya benar. Nah, ini pembahasannya udah banyak banget ya. Semoga kalian paham dan ikut semangat buat selalu support teman kalian. Karena selanjutnya kita mau masuk ke sesi You Games. Halo guys, kali ini kita akan main You Games. Pernah nggak pernah? Dan pertanyaannya ini akan disampaikan oleh kakak kreatif yang cantik sekali dan imut sekali. Boleh masuk gak sih? Boleh nggak sih? Gak usah masuk. Oh ya udah, Kalulfah namanya ya. Nanti jadi ketika kita dikasih pertanyaan, kita bisa langsung ngangkat si biru sama si merah dan langsung kasih alasannya. Oke, boleh dimulai? Yunya? Ya, mari Bu. Siap-siap? Yes. Pertanyaan pertama. Pernah nggak ketahuan bohong sama teman sendiri sampai akhirnya salah paham? Pernah. Kenapa tuh? Pernah apa ya, lupa. Oh ini gara-gara cowok masih kayak nanya-nanya gitu. Gue nanya ke temen gue kalau misalnya gue nanyain cowok nih awalnya, kenal ini enggak? Sebenarnya gue tuh lagi deket. Dia Iya. bilang kenal, kenapa lu lagi deket? Terus gue jawab enggak, taunya dia nyari tahu. Terus ya udah gue ke gap, kok lu nggak mau cerita ke gue? Lu udah gak nganggap gue sebagai sahabat lu lagi? Ya gue minta maaf, udah sih gitu doang. Terus ya kita masih berteman baik sampai saat ini. Oke, baik. Nah, kalau gua pernah, tapi gue lupa ngapain ya. Kayaknya Apaan sih tadi faktor pertanyaan? umur gak sih? Pernah Iya. nggak ketahuan bohong sama teman sendiri? Terus salah sampai akhirnya paham. paham? Gue bohongnya ya karena ya tadi yang toksik itu. Gue bilang gue udah putus kan. Ya udah, gue bilang aja enggak kok, kita nggak deket lagi, enggak balikan gitu. Kayaknya kalau cewek toksik udah Iya, terus tiba-tiba gue bikin SG aja berdua kan. Terus ya udah, temen gue pada marah. Kayak, lah kok lo balikan gitu, kok lo nggak bilang-bilang, kemarin katanya putus, nangis-nangis gitu. sampai akhirnya udah tersadar sekarang. Iya. Alhamdulillah. Pernah dua-duanya ya? Iya dong. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak ngerasa nggak nyaman berteman sama teman sendiri karena suatu hal? Apa ya, Boleh, lu duluan duluan. dah. Kan tadi udah duluan, gantian Yaudah dah, dong. gua pernah Yang sih. tua dulu aja. Ya, udah dikit. Sumpah ini gak enak banget. Terus gue pernah ngerasa gak nyaman temenan sama teman sendiri gitu. Tapi karena ini kan kita temenannya banyak-banyak ya. Iya. Terus gue tuh nggak suka kalau dia misalnya kayak lebih condong ke teman gue yang sebelah. Jadi kita bisa rame-rame. Terus dia berdua aja mulu. Kalau nggak bikin SG termain tahu-tahu berdua, nggak ngajak-ngajakin gue, nggak ngajak-ngajakin yang lain, ya kan gue pengen main gitu. Jadi gue cemburu sosial aja sih. Oke, tadi pertanyaan apa sih? Ulang ya. Sama-sama Pernah pikun nggak ya? ngerasa nggak nyaman berteman sama teman sendiri karena suatu hal? Oh pernah. Jadi cepu sih sebenarnya temenin itu dari dulu. Tapi gue malah sebangku sama dia gitu. Udah mah cepu tapi sama gue malah ditemenin. Karena lu gak punya teman lain. Enggak, karena di SMA yang gue kenal pertama dia. Jadi ya gue mau gak mau sama dia kan. Menerima. Iya, terus udah kayak gitu akhirnya udah banyak yang bilang, kok lu mau sih temenan sama cepu? Terus kata gue jawab, enggak kok gak cepu, padahal gue tahu dia cepu. Tapi gue bilang ke orang-orang, enggak dia baik. Kata gue masih menebarkan vibes positif. karena lu Kan gue kan support woman kan. Iya, bener sih. Iya, gue tidak menjatuhkan bahwa dia seperti Iya. itu. Gue kayak, ih dia baik kok, baik banget. Sampai akhirnya gue dicepuin ketahuan sama baru. gue. Terus akhirnya ya Masih udah. temenan? Masih, tapi Wah, udah gak gila. sebangku. Tapi keren banget sih masih jadi teman. Oh iya dong, Dari orang-orang apa? betah temenan sama Iya, gue woman kak. support woman. Mm-mm. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan ketiga. Pernah nggak dimusuhin rame-rame karena lo buat kisruh? Ya itu tadi gua. Tapi kan gua kisruhnya masalah rumah tangga berdua gitu kan. Ya lo ngapain ngurusin gua? Kan harusnya nggak dimusuhin, dikasih tahu. Kalau gue nggak tahu gue pernah atau enggak ya, gue lupa pokoknya. Tapi gue dijauhin tapi nggak tahu dimusuhin atau enggak. Soalnya jadi gara-gara ini sih apa namanya putus sama mantan gue. Kebetulan mantan gue ini temennya tuh jadi temennya mantan gue juga. Jadi karena kita sekelas terus gue dijauhin udah gitu doang. Terus temenan lagi deh. Gak tahu itu dimusuhin gak sih namanya? Nggak tahu lah, nggak ada yang musuhin. Kayaknya lu, masa kecil gue ini sih menyenangkan sebenarnya. Tapi Iya, nggak iya. tahu itu kayaknya ada
Kayak gue doang yang menyedihkan gitu. Ya udah kebaca sih dari mukanya, kayak ada aura kasihan gitu kan. Jadi kita harus Kurang ajar loh Anda baru banyak sehari. kasihan gitu. Enggak, Oke, bercanda. boleh. Oke, lanjut ya. Ntar sumpah ini udah menjatuh lagi ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ayo lanjut. Dan kembar, pernah nggak suka atau tertarik sama pacar temen lo sendiri? Astagfirullahaladzim. Lah, tos dulu. Kita masuk. Kita nggak ada laki lain aja. Jujur ini jujur. Karena kenapa? Karena pacarnya temen gue tuh lebih jelek dari cowok gue, jadi gue nggak mau. Asli, bener gitu. Gue kalau nyari laki ya yang Di, ganteng. di atas ya. Iya, yang Kalau ada misalnya temen gue yang naksir laki gue. ih parah. Iya pasti gak sih? Ih, kesel banget. Ih sumpah kalau kayak gitu. Bagus. Enggak sih untungnya. Tapi kenapa temen gue pada sukanya sama pacar gue? Kayak kita harus tukeran dicari yang jelek. Turun standar dikit. Oke, next Jangan, yuk. jangan. Pertanyaan kelima, pernah nggak pura-pura suka cuma buat nyenengin temen sendiri? Sering. Oh suka nih gitu. Oh, Ini temennya cewek atau cowok? Ya, pokoknya Cewek. temen lah. Ya udah gitu dah. Pernah. Lu kenapa? Kasian. Soalnya dia gak punya temen lagi kak, jadi gue ya kasian. Sumpah dia apa namanya? Empati hatinya gue tulus iya. banget. Sebenarnya enggak sih, ini cuma depan kamera doang. Bohong. Enggak, serius. Ya paling nanti ada yang komen gue itu Sapira mah bohongan orang buat temennya nanti gitu. Enggak. Iya. Kalau gue ya karena itu tadi sih saling support teman ya. Maupun kita nggak suka ya harusnya bagaimanapun harus support. Misalnya dia hobinya ice skating gitu. Meskipun gue belum Gaya bener hobinya. Hobi main kelereng, nyeblak, hobi itu ice skating. Udah kedengeran nih temennya orang kaya nih, mahal. Justru itu kan gue nggak suka karena gue miskin ya. Cuma kan gue jadi harus menabung buat nemenin dia. Kenapa nggak dapat kecipratan sih? Harusnya kalau kayak gitu sistemnya kecipratan dong. Nah itu dia. Kenapa jadi Kan keluar harus modal? dipepet dulu dong lah rahasianya apa banyak iya, duit. iya. Nempel Gitu. dulu ya, nempel. Iya. Oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini berapa pertanyaan sih? Kayaknya lama banget. Mau minum dulu ya? Boleh gak? Boleh. Bentar. Mau minum gak? Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak hapus postingan di Instagram karena likes-nya dikit? Enggak. Enggak. Enggak, serius pernah. enggak. Lu kenapa? Gue pernahnya ngapus. Gue kayak Ngerasa kayak- kurang cantik. kayak gembel mukanya. Kayak kucel hitam dekil gitu gue hapus. Tapi gue tuh pas ngepost tuh kayak merasa gue cantik loh. Pas Tapi gua lihat lagi, iya, jelek sedetik banget, kemudian ih kenapa ya kayak gitu ya? Gue takut. Kayaknya semua orang hampir segitu deh. Iya, gue juga ngapusnya bukan karena likes-nya dikit. Gue ngerasa kayak, ih kok editan gue jelek gitu. Kalau Kayak editan badan gue kelihatan alay-alay pendek. gitu. Heeh. Jamet tau jamet gak? Tapi gue gak jamet. Oh, kirain gak tau jamet. Oke, next ya. Terus Oke, selanjutnya. Pernah nggak nemu uang di jalan terus diambil karena duitnya habis? kagak woi. Pernah. Ya Tapi Allah. cuma nemu 3.000. Gue masih kelas, gue inget banget SD, gue lagi hujan-hujanan, nemu duit 3.000 gue bawa, gue masuk, gue jajanin, gue beli permen. Ya udah kan SD. Tapi Sekarang nggak sakit pernah. perut. Untungnya nggak sakit perut. Karena masih SD belum balik, dosanya belum ini. Ke bapak gue ya dosanya. Bapak gue minta maaf, ya Allah pak, maafin ya. Kalau misalnya ada dosa, Gua tapi kagak. kayaknya enggak sih. Tuhan ngerti. Gue gak pernah Kayaknya. ada pokoknya. Mau seberapapun, mau cepet, mau gocap gitu ya. Nanti kalau misalnya dikasih sekarang juga mau, kalau nggak ada yang lihat, sekarang doang depan kamera nggak mau. beneran 100 perak aja gak gue ambil. Udah belum? Yuk. Lanjut. Pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak ketemu sama orang fake semasa hidup? Fake-nya kayak gimana nih? Orang fake lah, pokoknya kalau misalkan ketemu sama dia, ternyata dia tuh misalkan seneng, Oh. sama kita. Oh Dia fake gitu. banget, pura-pura. Iya, pura-pura seneng gitu atau ya. pura-pura apa So iya banget gak? Ya so iya banget. Ih, biasanya sih cewek yang kayak gitu. Lu gimana temen lu? Ih kayak gitu semua sih rata-rata. Tapi kayak Gue sebel banget nih kadang kalau ketemu orang kayak baik di depan ngajak hai Vina gitu padahal lo kemarin jauhin gue. iya ya. Ih kenapa? Nyebelin banget gak sih kalau orang kayak gitu? Apalagi kalau cewek tuh kayak padahal kan harusnya woman support woman ya. Ih Tapi Vina cantik. Ih sirik ya. padahal mah gue juga pernah sih kak digituin. Tapi padahal gue tahu dia bikin fake account di belakang gue gitu. Dia kayak ih Sapira cantik, pada dalam hati gue lu yang nge-fake accountin IG gue juga tahu gitu kan. Oke, lanjut. Oke, udah
habis. Yeay, beli kursi baru guys, beli kursi baru. Ya, semoga tolong ya tonton video ini biar ratingnya bagus, viewersnya naik, kita dibeliin kursi baru. Amin. Kursinya yang ada kecium bau mahal gitu ya. Bau duit. Bau duitnya kerasa gitu kan. Nah, oke, hari ini kita bahasnya banyak banget ya tentang woman support woman. Yang mana dari apa yang udah kita bahas, gue bisa simpulkan kalau woman support woman atau saling menghormati dan support wanita itu penting banget. Berapapun usianya, mau dia muda, apalagi seorang ibu ya. Sering banget kan kita dengar sesama ibu tapi menjudge gitu, kayak bilang didikannya nggak baik lah. Atau kalau misalnya anak muda, ih apa sih badan lo gendut, baju lo kuno gitu. Itu benar-benar enggak banget, karena satu bisa ngejatuhin mental kita nggak sih. Seharusnya sesama wanita lo kan paham nih dari sisi wanita perasaan kita tuh kayak gimana. Harusnya kita saling support, bikin wanita ini lebih kuat, lebih mandiri tentunya. Jadi intinya kalau kita mau ngomong apa-apa apalagi sama sesama perempuan harus mikir beberapa kali ya, dan lihat kondisi si orang itu. Kalau sekiranya iya, wanita kan hatinya lembut banget. Lembut banget. Iya nggak Bang Evan? Lembut banget ya. Jadi intinya pokoknya kalau misalnya kita mau ngasih kritikan harus lihat orangnya dulu, sekiranya si orangnya bakal nerima ya boleh. Kalau misalnya udah deket ya, menurut gua tuh. Tapi kalau emang sekiranya si orang yang nggak nerima, lebih baik disimpan di dalam hati yang paling dalam aja sih. Ya, karena kalau lo nggak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih baik diam. Yes. Diam adalah baik. Mas. Ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke, dadah. Bye-bye.